Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mewakili Front Pembela Islam Kota Tangerang Selatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Koperasi Universitas Indonesia yang sudah mempercayakan kepada Front Pembela Islam Kota Tangerang Selatan untuk ikut serta dalam pengembangan pembinaan usaha aquaponik yang nampak di belakang kami ini. Inilah contoh yang diperbantukan Koperasi UI kepada kami. Semoga kedepannya Koperasi UI semakin sukses. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita saat ini sedang mengadakan pelatihan bagaimana kita bisa bertani di perkotaan. Oke? Bawah, samping, ya kan, keliling seperti ini, ya kan. Teman-teman bisa dilihat kalau mau lihat contoh. Nah, cara nanam sangat mudah sekali. Cara nanam ini saya ada dua model, menanam kangkung dan selain kangkung. Mas, gampang ya, tanam kangkung dan selain. Berarti selain apa saja? Tanam kangkung. Tanam kangkung ini saya lakukan seperti ini. Nah, pertama jangan penuh dulu, sekitar 1-2 cm dari bibir gelas. 3/4 ya. Ya, ikat. Nah, baru saya tanamin kangkungnya. Nah. Oke. Saya sejumput itu kira-kira 7 sampai 10 lah. Nah, berapa itu? 6. Nah, 7 kan? Nah, tambahin. Nah, 7 sampai 10 lah kira-kira ya. Nah, kalau kangkung ini harus kita tutup. Dan agak dalam tadi ya. Nah, agak dalam. Nah, segini. Ini nanti 3 hari udah meletek. 1 hari udah meletek, 3 hari udah nongol kepalanya. Per 3 hari, ya. Nah, ini nanti kita akan taruh di sana, terjadi absorpsi dari bawah naik ke atas. Nanti teman-teman cek basah nggak? Kalau basah berarti dia naik. Asumsinya kalau dia basah berarti air itu cuman benih tadi itu cuman lembab, bukan terendam. Yang gagal itu terendam. Nah, ya kan? Nah, itu yang kangkung. Selain kangkung sangat mudah. Apa saja? Nah, kita langsung penuhin saja. Contoh apa ini? Selada pakcoy. Kan? Atau sawi kan pakcoy. Nah, udah. Ini diambil 1 atau 2. Ini kan ya. Kali-kali kalau 2 itu satunya mati kan, nggak tumbuh kan gitu. Cadangan. Nah, cadangan. Cuma gini doang. Kan diselipkan namanya. Langsung ditutup. Kalau tadi agak dalam. Pertanyaannya kenapa kok kangkung lebih dalam? Ada yang tahu? Akar ya. Diterawang aja kayak gitu. Apa itu? Kenapa harus dalam? Kangkung pohonnya tinggi. Coba aja bedakan benihnya. Besar ya. Ini kalau kita pegang, ini ibarat kata pupilnya atau kulit yang melindungi benih sejatinya itu keras. Maka kalau keras agak masuk ke dalam, supaya agak lembab. Ya kan? Nah, kangkung dan selain kangkung. Nah, ini nanti harus kita lihat, kita cek nanti. Nah, kan? Nanti lama-lama naik ke atas, kalau terasa lembab berarti sudah sukses itu. Pasti jadi. Kalau tadi kan ini kalau keras ya, Ya. kulit arinya. Iya. Kalau dibantu dilunakin kita rendam. Nah, lebih cepat. Bisa. Tapi kalau menurut saya kelamaan kalau di sini. Kelamaan. Kita ini kerjanya di sini langsung gelar, taruh tek udah kita tinggal.
udah sibuk kita, udah keliling mana-mana. Nah, udah tumbuh ini. Ini juga gitu aja nih, kangkung ini. Iya. Jadi nggak usah semai-semaian di sini. Nggak pakai Nggak usah, nggak pakai semai. Jadi langsung kita taruh situ, baru tumbuh lalu tunggu panen. Sama satu lagi Pak, Ya, ini apa perlu ditambahin kain kasa nggak perlu, buat serapando? nggak perlu. Media ini memiliki kemampuan absorpsi yang cukup dasar, Nah ya kan? kalau medianya apa khusus ini apa kita bisa ganti pakai kokopit atau yang lain? Monggo diganti yang lain silahkan. Tapi perjalanan saya menemukan di titik ini yang terbaik untuk menjawab semua tanaman. Itu. Dulu saya coba tuh arang sekam, kokopit juga sudah, ya kan? Cuman beberapa ini bagus, beberapa tidak bagus. Nah, gitu. Saya ketemunya di sini itu hampir semua menjawab. Nah, di teknik kita ada dua. Kalau saya menyebutnya kalau tanaman di sini itu namanya internal. Kalau di luar ini namanya eksternal. Eksternal itu apa? Tanaman yang tidak bisa tumbuh baik di sini, maka keluarkanlah kemari. Ya, tuh, ini pemilihannya klasifikasinya cukup dasar nih. Kalau yang nggak bisa tumbuh di sini, taruh di sini. Yang langsung terkena matahari. Ya, paling tidak ini tanaman yang agak butuh yang gede ya, cabai, tomat, terong segala macam. Nah, ini tanaman ini kalau di sini misalnya kurang begitu bagus, taruh di sini, maka dia akan mekar cepat gitu. Nah, sekarang coba dilihat sudah ada penik-penik yang ada airnya gitu naik nggak? Iya. Kelihatan nggak? Iya. Nah, cirinya kalau buat media itu yang seperti itu, yang dia memiliki absorpsi yang desral. Kenapa? Benih yang tadi saya taruh dalam itu nggak terendam, maka akan gagal ketika nanamnya begini nih. Nanamnya begini itu pasti gagal. Contoh, gini ya. Nah, udah gini, saya taruh benih. Nah, kuncinya kalau terendam pasti gagal. Nah, begitu saya taruh sini, kita lihat cek di debit air. Ini airnya semana, ya kan? Tuh, kalau begitu kan terendam ya. Iya. Meskipun pada saat itu saya tutup misalnya, dia nggak akan tumbuh nih. Busuk dia, kan ya? Tutup air soalnya ya. Iya, itu oleh nanam yang gagal ini Banjir. Betul. Bacak kata orang, bacak orang bilang. Nah, satu lagi yang nanam yang ketinggalan. Ini internal sudah saya nanam ya. Ya, kangkung dan selain kangkung. Sekarang nanam yang eksternal. Eksternal itu caranya begini. Pertama, ini ada gelas yang selubangin gede-gede. Ya kan? Gunanya apa? Gunanya untuk sorry, saya buang. Teman-teman barangkali menanya, Pak, nah ini saya punya keran nih. Masya Allah. Ya kan? Nah, ini keran, tapi banyak keran begini doang. Tapi ini ada gunanya pada saat ada tanaman yang butuhnya tetes doang, ada tanaman yang ngucur. Ngucurnya di sini, tapi nanti ini basah semua ini. Absorpsi. Ah, ya kan? Ya betul. Kalau ini saya kendalikan biar nggak terlalu deras juga bisa, ya kan? Nah, gitu. Nah, Sambil makan siang. jadi ini kalau ingin butuh netes gitu aja, ya kan? Nah, tergantung tanamannya. Nah, baru saya mau nanam apa? Nah, gitu kan? Contoh Mas Radmin, saya nanam itu tanaman. Bentar. Tanaman pakcoy misalnya. Contoh coba ya. Coba yang cuma tebar aja. Ya, songkel gitu aja. Baru. Nah. 1, 2. Oke. Nah, udah. 1, 2 itu lah 500 mili. Nah, sebelum saya lakukan sesuatu, ya kan? Nah, biasanya biar semangat. Kadang-kadang kita tadi teman-teman sudah ngopi, sudah ngerokok ya, dia udah semangat. Nah, ini saya kasih tugas sebenarnya. Ini mikroba saya ngurai. Tapi supaya saya bijak, saya harus kasih makan dulu dia. Makanannya apa? Gula. Kalau nggak percaya nih teman-teman, sekarang kalau ada gula dimut aja. Kira-kira berasa energi nggak? Apalagi kalau naik gunung, ya kan? Berasa itu kan? Artinya gula ini mengandung energi, ya kan? Tentu setelah diproses ya. Nah, ini kira-kira ada di situ tanda-tanya. Ini hanya sebatas contoh saja simulasi. Jadi ini nanti mikroba sebelum saya suruh ngurai dia, itu dia saya kasih makan dulu. Saya kasih makan dulu.
supaya semangat, ya kan ya. Nah. Oke. Nggak pusing tuh mikrobanya. Gimana? Nggak pusing. Belum, mikrobanya belum. Tadi mikrobanya Om diambilkan. Betul, betul tadi. Oh ya, no. Ah. Dan, nah, ya, airnya tadi nggak begitu aroma gula, sekarang udah campur dengan gula, ya kan ya. Pegang dulu. Nah, gitu. Ini cukup dengan 2 tutup kemasan, ya kan? Belinya di mana itu Pak? Di toko banyak. Tapi kalau saya sudah saya padukan dengan beraquaponik. Gitu. Ya kan? Saya tidak membatasi Anda untuk melakukan banyak hal, nggak boleh itu. Ya kan? Tapi kalau ngasih petunjuk boleh. Nah, 1, 2. Oke, 2 tutup saja. Jadi inilah yang saya gunakan untuk penguraian bahan-bahan yang ada di sini. Nah, ini ada bawang merah, bawang putih, ada jahe, ada serai. Jahe udah saya tanam. Serai udah saya tanam. Cabai sudah saya tanam. Mana? Oh, gundul sekarang udah nggak ada. Ya kan? Nah, kecuali ini yang saya belum bisa tanam nih. Bawang putih. Karena nanam di sini mungkin terlalu lembab kali ya. Nggak begitu jadi. Dia jadi tumbuh cuma nggak jadi umbinya. Terus tentu beberapa perjalanan ini itu saya lakukan penelitiannya begini. Contoh, ketika ada hama di sini, saya tes dengan ini misalnya jahe. Jahe itu saya remet-remet, saya sekitarin gitu aja. Misalnya pagi kan ada, begitu sore dia udah nggak ada tuh. Nah, ini saya masukkan ke kategori apa? Pestisida organik. Begitu pencariannya sampai ketemu nanti ada tembakau, ya kan, cengkeh, ya kan. Nah, ini terakhir ini ada daun sirih nih. Ya kan, ini daun sirih, ya kan. Nah, caranya adalah apa yang teman-teman sudah potong-potong ini itu bisa dimasukkan saja langsung, ya kan. Saya kasih perwakilan juga. Kenapa? Dicampur gitu. Iya, jadi satu ini. Nah, jadi satu, ya kan. Cahayanya juga masuk, serehnya masuk, ya kan. Nah, ini bahan-bahan alami. Makanya apalagi sudah diproses secara alami, dipakai untuk secara alami, ya kan. Nah, luar biasa lagi cabenya. Nah, ini nanti kita tutup saja, ya kan? Kita kocok-kocok begini. Ini nanti selama 2 minggu, 4 hari ciri-cirinya dia ngembang keras. Dia mengeluarkan gas. Karena dia pertama memakan mikrobanya, memakan gula tadi. Lama-lama dia akan mengurai ini. Keluar gas 4 hari kita buang gasnya. Tas ya, keluar. Tutup lagi, kocok-kocok lagi. Nah, semakin dekat mau matang, semakin kenceng nih, keluar lagi, sering keluar. Nah, ada yang lebih simple, ininya dilubangin, kasih selang. Selangnya masukin dalam air. Jadi gasnya langsung ketangkep air. Dia langsung gelembung, blek gitu kan. Jadi nggak muka-muka tuh. Nah, ceklah cara-cara lain kan. Nah, ini saya hanya simulasi sederhana saja. Nah, ini umur 2 minggu udah matang. Semakin ke sono, ini barang-barang yang ada di dalam ini menghitam. Melapuk, hitam kan, udah jadi humus. Nah, baru 14 hari sebenarnya sudah bisa dipakai airnya. Nah, itu ada di modul itu, cuman 1:10, ya kan. Ini 4 tutup ini kalau nggak salah dicampur setengah liter air, baru disemprot-semprotkan. Nah, jadi itu untuk menjaga biar produk kita semakin organik tadi itu. Nah, gitu ya, untuk menjaga. Nah, cara ngasih makan ikan tadi itu awal-awal dulu saya juga pakan itu pakannya. Pakan ini biasanya saya kan pengen cepet ikannya cepet gemuk dengan akal-akal ini. Akhirnya supaya cepet gemuk nih ikan pakan ini saya campur dengan probiotik. Namanya dibibis, kalau orang petani itu dibibis namanya. Tapi belakangan saya sudah nggak menyarankan ke sana karena apa? Karena saya sudah pernah meneliti cukup dengan ini dituang kemari, saya pakai ini biasa, ternyata saya lihat fasesnya sudah terurai. Artinya mikroba ini begitu dengan oksigen yang segini banyak ini udah menyebar kemana-mana, jadi ikannya itu pencernanya sudah bagus. Begitu sudah bagus, sudah nggak usah campur lagi, saya tinggal kasih makan saja. Nah gitu ya kan, tinggal kasih makan saja. Lele.
Oh, lagi mandang dia. Nah, Mindo, ini Mindo namanya. belum makan ya tadi dulu Mindo temen ini. belum makan. Lele itu pagi siang sore mau makan, apalagi malam. Apalagi malam. Nah, kalau pengen bagus porsinya diatur. Pagi atau siang sampai sore cuman 2%. Ya kan? Yang terakhir itu 20%, 30, yang terakhir 50% malamnya. Nah, gitu. Jangan dihabiskan pada saat pagi sampai sore doang. Malam dikasih jatah. Nah, biasanya cepat gemuk gitu ya. Kan itu lebih fokus. Oke ya. Ini semprot. Nanti ini bisa dicampur, ya kan? Apalagi yang sudah terpotret di titik, teman-teman. Ini salah satu contoh daripada bertani sekaligus beternak ikan. Seperti ini tempatnya. Ya. Tuh. Atasnya kita tanami sayur mayur, bawahnya kita kasih ikan. Seperti ini. Ya. Ini ikan nila. Atasnya kita tanami kangkung. Ya, sayuran favorit keluarga sejahtera. Seperti ini. Ini kita gunakan tong plastik besar untuk kolamnya. Kolam dengan diameter 1,5 kali 4 meter. Atasnya kita kasih rak seperti ini, kita tanami kangkung. Kita kasih jarak 80 cm untuk area jalan kita lewat. Untuk panen, ini yang hampir siap panen. Kolamnya. Ada juga kolam yang seperti ini, atasnya kita buat bercocok tanam sayur mayur. Bawahnya kita kasih kolam ikan.